Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Adeda Bulkis dengan NIM 23002122. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan public relation dari penjelasan dosen pengampu saya pada mata kuliah Manajemen Humas, yakninya Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Dr. Marika Setiawati MPD. Baik, langsung saja ke videonya, yakninya sejarah perkembangan public relation. Public relation adalah satu usaha yang sengaja dilakukan atau direncanakan secara detail berkesinambungan untuk menciptakan pemahaman antara lembaga dengan masyarakat dari publik dan lembaga tersebut. Sebagai ilmu pengetahuan, humas relatif sangat baru untuk bangsa Indonesia, tetapi perkembangannya di dunia atau internasional sudah terkenal lama. Humas atau public relation merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu dan termasuk ke dalam jajaran ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, ekonomi, sejarah, sosiologi, bahkan ilmu komunikasi. Public relation muncul pada abad 20, tepatnya di negara Amerika Serikat. Humas lahir karena adanya kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, adanya kemajuan atau perbuatan dari masyarakat yang memisahkan manusia ke dalam kelompok-kelompok dalam tujuan yang tidak sama. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan adanya kerjasama kedua belah pihak demi kepentingan bersama. Pada saat terjadinya revolusi industri, saat itulah pemicu lahirnya humas atau public relation. Humas pada prinsipnya mempunyai fungsi untuk menumbuhkan relasi baik antara setiap komponen masyarakat, menumbuhkan motivasi, dan menjadi proaktif. Publik yang dimaksud dalam public relation adalah kelompok atau publik yang terkait dalam pelaksanaan fungsi-fungsi kehumasan baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan public relation. Bapak Public Relation Internasional adalah Livy Ledbetter-Lee pada tahun 1906. Livy pada saat itu berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara yang saat itu hampir terjadi di Amerika Serikat. Livy seorang wartawan yang sifatnya menulis berita, mencari sumber informasi, berbagai sumber data dan fakta-fakta. Gagasan atau pemikiran Ivy dalam mengembangkan perbaikan yang dinamakan Declarative of Principle. Jadi ada prinsip-prinsip yang dideklarasikan. Pada saat itu, ada batas yang luar biasa antara manajemen pengambilan kebijakan dengan level masyarakat. Hadirnya Ivy menjembatani sehingga isi salah satu dari Declaration of Principle membuat publik yang selama ini dianggap bodoh, yang selama ini tidak diperhitungkan, menjadi dianggap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kronologis perkembangan public relation. Pada tahun 1865, public relation masih dianggap tidak punya kepentingan untuk industri. Bahkan saat itu, publik baik internal maupun eksternal masih dianggap bodoh karena tidak memberikan pengakuan apapun pada pengambilan kebijakan. Kemudian, berkembang tahun 1900-an sampai 1918, itu mulai publik diberi informasi dan dilayani pasca terjadinya revolusi industri. Kemudian pada tahun 1918 sampai 1945, publik diberi pendidikan dan mulai dihargai karena perusahaan dan lembaga atau sesuai menganggap penting, baik itu masyarakat, publik internal maupun eksternal. Pada tahun 1925 di New York, public relation mulai dianggap sebagai sebuah pendidikan tinggi resmi. Jadi, jika abad 19 sudah mulai program studi bermunculan saat sekolah terjadi. Revolusi industri bentuknya program studi atau mata kuliah, tetapi sejak 1925, Humas sudah menjadi perguruan tinggi. Jika di Indonesia baru mata kuliah, sekian SKS dan tidak semua jurusan yang harus mengambil dan memahami jurusan tersebut. Pada tahun 1928, di Belanda, memasuki pendidikan tinggi public relation sudah mulai
masuk pendidikan tinggi, dan bahkan di Belanda sudah menjadi fakultas public relation. Di samping hal itu, banyak diadakan berbagai macam kursus yang bermutu hampir di seluruh sektor di perusahaan atau lembaga. Tahun 1945 sampai 1968, publik mulai terbuka dan mulai paham dan mengetahui hal-hal yang sebenarnya penting untuk memahami ilmu public relation. Perkembangan di tahun 1968 yang menjadi pusat perhatian terkait dengan perkembangan public relation adalah Amerika dan Eropa dan Belanda. Belanda mengalami perkembangan pesat yang lebih ke arah ilmiah karena penelitian yang rutin secara kontinus dilakukan. Sedangkan di Amerika justru stabil. Mereka menganggap bahwa public relation hanya dimanfaatkan untuk batas dan konsep bisnis. Pada tahun 1979 sampai 1990, profesional atau internasional mulai memasuki globalisasi dalam perubahan mental dan kualitas. Kemudian pada tahun 1990 sampai sekarang, terjadi perubahan mental, kualitas, dan pola pikir termasuk sudut pandang, sikap, dan pola perilaku secara nasional atau internasional. Perkembangan public relation tahun 1990 sampai sekarang yang selanjutnya lebih membangun kerjasama secara lokal, bahwa perlu adanya kerjasama lokal, nasional, dan internasional. Melalui perkembangan itu, membuat setiap orang mulai saling belajar baik di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan iptek sesuai dengan kebutuhan di era global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan public relation di Indonesia. Pada saat orang sudah mulai mengenal public relation di tahun 1880-an, kita masyarakat Indonesia baru paham dan berkembang di tahun 1944. Pada saat itu, Konvensi Humas tahun 1944, saat itulah di Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, ketika Bung Karno memutuskan menunda sidang PPKI. Pada saat itu disinyalir dengan memanfaatkan pers sebagai salah satu sumber dari keilmuan public relation, bahwa di Indonesia sudah mulai memahami arti pentingnya PR. Sehingga proses negosiasi yang akan disampaikan oleh Bung Karno saat itu melalui sidang PPKI kemudian disampaikan secara langsung. Tidak disampaikan secara langsung, tetapi melalui Dewan Pers. Pada saat itu Bung Karno bersama timnya merumuskan Undang-Undang Dasar. Muhammad Linggar menyatakan bahwa praktek humas sudah ada sejak zaman Mataram. Senopati mengumumkan bahwa ia dan keturunannya merupakan pasangan dan mendapatkan lindungan dari Ratu Laut Selatan. Keautentikan sejarah humas berkembang muncul sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian saat itu juga proyek mercusuar berbentuk citra atau RRI, TVRI terkait proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi membuat perkembangan munculnya badan-badan yang sifatnya terkait dengan publik seperti juru bicara dan Devkominfo. Pasca proklamasi tahun 1945 dengan memanfaatkan banyak media, kemudian tahun 1962 dianggap cikal bakal pembentukan humas di Indonesia secara resmi melalui Presiden dan Kabinet Perdana Menteri Juanda. Tahun 1967 berkembang sampai 1971 terbentuk satu wadah berupa Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah dan didirikan koordinasi antar humas lembaga tinggi negara yang disingkat BAKOR, yakni Badan Koordinasi. Lalu pada tahun 1972 sampai 1973 muncul PR di kalangan profesional pada lembaga swasta, ditandai dengan didirikannya satu wadah yaitu Perhumasan tahun 15 Desember 1972. Pendirinya ialah Wadiman Djoyodiningrat, Mara Yunus, dan Nona Sutersna. Pada tanggal 10 April 1987 di Jakarta
dibentuk wadah profesi yaitu APRI, Asosiasi Perusahaan Public Relations Independent, yang bertujuan untuk mewujudkan fungsi PR yang jujur, bertanggung jawab, memiliki kode etik yang jelas, dan memberikan informasi kepada klien. Lalu pada tanggal 27 November 1995 dianggap sebagai salah satu titik atau perkembangnya PR di Indonesia dengan dibentuknya Himpunan Humas Hotel Berbintang. Ada 4 tahap perkembangan humas, yaitu Oliver, PR namanya propaganda, publicity state, actuality community, dan advance to communication. Perkembangan PR dari tahap demi tahap dalam kebijakan dalam kajian ilmu PR melahirkan berbagai teori dan paradigma dan termasuk konsep ilmu public relation itu sendiri. Sedangkan sebagai profesi, PR adalah alat atau fungsi untuk kegiatan yang bersifat praktis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.